Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, kembali lagi bersama saya Muhammad Hasbi Wakafa dari kelas 1D Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili media Pondok Jawa Timur Regional Tulungagung Trenggalek akan membawakan program mengenai framing negatif dan juga realita kehidupan di pesantren. Fenomena kegaduhan yang terjadi belakangan ini memperlihatkan adanya kecenderungan sebagian kalangan yang mana untuk menilai dunia pesantren secara sepihak. Ironisnya, mereka yang tidak mencari ilmu, yang tidak mendalami ilmu, justru menghujat mereka yang lupa waktu karena ngaji. Padahal pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang telah berjasa besar dalam membangun moral, spiritual, dan intelektual bangsa. Demikian, pesantren bukanlah lembaga yang sempurna, tetapi pesantren terus berbenah tanpa henti untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seringkali mereka juga mengatakan bahwa pesantren digambarkan sebagai ruang feodalisme, di mana santri harus mengabdi dan menghormati kiai dengan cara yang dianggap merendahkan dan dipandang negatif. Namun, tradisi penghormatan terhadap guru dan kiai merupakan salah satu nilai fundamental dalam pesantren. Tetapi, sebagian pihak sering menuduh praktik ini berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti berjongkok, mencium tangan, dan juga berjalan lebih rendah dari seorang guru atau kiai. Ada juga yang berpandangan bahwa pemberian amplop adalah sebagai transaksi suap dan juga bisnis. Namun demikian, apakah pandangan eksternal bisa menangkap dari makna tradisi yang sudah lama tersebut? Mungkin setelah ini kita ketahui. Dalam pandangan pondok pesantren, hubungan kiai dan santri bukanlah sekedar hubungan guru dan murid seperti di sekolah formal biasa. Di dalamnya merupakan relasi spiritual dan keilmuan. Istilahnya adab akan diletakkan di atas segalanya. Tindakan ta'zim atau menghormati guru merupakan ekspresi cinta dan pencarian keberkahan ilmu, yang mana hal ini biasa disebutkan dengan ilmu yang begitu pula dengan kerja bakti atau ro'an. Hal tersebut merupakan bagian dari melatih tanggung jawab yang kolektif dan juga gotong royong, yang mana hal tersebut akan bermanfaat kelak di kehidupan bermasyarakat. Bentuk penghormatan dapat beragam sesuai konteks, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Prinsipnya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dalam ranah sosial, agama telah menetapkan nilai dan batas moralnya. Sementara, tradisi berperan dalam menentukan bentuk ekspresinya seperti menunduk, tersenyum, maupun cara lainnya. Baik, jadi untuk memahami lebih dalam, mari kita dengarkan pandangan dari salah satu dewan pengurus yang ada di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin Asrama Sunan Kalijaga kepada Bapak Ilham Syarifuddin. Mengapa ada perbedaan penafsiran yang begitu jauh antara media luar dan pandangan yang ada di dalam pondok pesantren terkait adab dan hikmah, dan juga apa makna sejati dari hikmah di dalam pondok pesantren itu sendiri? Baik, mungkin kalau kita menyikapi terkait fenomena ini, kenapa kok ada perbedaan antara frame, istilahnya kalau di pondok itu mencari barokah, itu terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara frame dari media luar dan dari sudut pandang pondok sendiri. Mungkin yang pertama itu, kalau menurut saya memang kalau dari frame luar itu yang situasi yang ada di pondok itu memang terkesan seperti yang sekarang itu feodalisme ya, seperti itu. Karena apa? Karena memang kalau media luar itu mungkin hanya melihat dari segi visualnya saja, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di pondok itu terkesan seperti itu, seperti feodalisme. Tetapi kalau kita melihat dari maknanya, kenapa toh kok ada santri-santri itu yang di pondok pesantren kok sangat takzim, sangat patuh kepada sosok kiai ataupun guru yang ada di pondok? Karena memang dari pondok pesantren sendiri, dari budaya kami itu sejak awal masuk sudah ditanamkan rasa
patuh terhadap guru, takzim, menghormati, itu dalam rangka kita itu sebagai murid yang takzim dan murid yang menghormati guru, sehingga segala sesuatu yang diperintahkan guru itu pasti kami lakukan karena kami yakin bahwa segala yang diajarkan guru, diajarkan kiai di pondok pesantren itu pasti banyak membawa manfaat, banyak membawa barokah kepada kita semua. Nah, mungkin nilai-nilai yang seperti ini yang memang kami yakini, budaya seperti ini yang kami yakini di pondok pesantren itu tidak bisa dilihat dari frame luar atau media luar, sehingga muncul pendapat-pendapat yang saling bertabrakan antara pendapat luar dan pendapat dari kami sebagai santri pondok pesantren seperti itu mungkin. Oke. Untuk selanjutnya di dalam pondok pesantren ada keterkaitan dengan adab dan khidmah. Untuk khidmah ini penjelasannya akan dijabarkan oleh Bapak Ilham. Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya menyikapi terkait hikmah, terkait adab dan khidmah, itu bahasa yang sering ada di pondok pesantren, yang mana adab sendiri itu sesuatu yang harus sangat melekat pada santri, di mana seorang santri itu memang dituntut harus memiliki adab, karena yang paling penting dan yang nomor satu di dalam pondok pesantren itu diajarkan yang namanya adab. Bagaimana kita memiliki rasa sopan santun kepada guru, kepada kiai, kepada orang yang lebih tua, kepada teman sendiri, bahkan bagaimana kita dapat menghormati dengan sesama, itu yang paling sangat dipentingkan. Kemudian terkait khidmah ya, khidmah itu kalau bahasa di pondok itu istilahnya gotong royong yang mana tidak mengharapkan imbalan apapun atas pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, itu memang suatu budaya yang sudah melekat di pondok pesantren, dan memang dari dulu kita diajarkan yang namanya gotong royong. Mungkin kalau di pesantren namanya khidmah ya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di pondok pesantren, entah pembangunan atau bersih-bersih atau apapun itu yang perlu dikerjakan bersama-sama, itu kita kerjakan secara sukarela, karena memang itu budaya yang sudah ditanamkan dari dulu kepada kita, sehingga pekerjaan yang berat sekalipun kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak ada paksaan, pure itu merupakan sudah menjadi tanggung jawab dari kami, karena pondok ini juga pondok kami. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan pondok ini kami harus ikut andil akan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Untuk penjelasan dari adab dan khidmah sudah disampaikan. Jadi apa yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya perbedaan penafsiran ini menurut tokoh dan juga pengamat terjadi dikarenakan benturan makna, yang mana media luar menggunakan paradigma modern yang mengagungkan kesetaraan dan rasionalitas semata. Semua yang tidak rasional dalam pandangan modern dianggap feodal dan dipandang rendah. Sebagai santri, kita harus berani menegaskan bahwa dunia pesantren berhak menjelaskan dirinya sendiri. Perbedaan pendapat atau pandangan sudah lumrah di kehidupan. Akan tetapi pemahaman tentang pondok pesantren harus sejalan dengan pandangan yang ada di luar, agar tidak menjadikan kesalahpahaman seperti akhir-akhir ini. Mari kita dengarkan langsung pengalaman dari salah satu seorang santri yang menjalani kehidupan di pondok pesantren, Hidayatul Muhtadin Ngunut Tulungagung. Kepadanya disilahkan, bagaimana Anda dan teman-teman memaknai kegiatan ro'an atau menghormati kiai? Apakah Anda merasa direndahkan atau justru ini menjadi nilai spiritual? Oke, menanggapi tentang seperti ini, menurut saya ro'an itu bukan sesuatu yang merendahkan seorang santri, tapi ini menjadi sebuah ciri khas bahwasanya sebuah pondok pesantren itu dinilai adanya sebuah gotong royong. Jadi kata ro'an itu bukan merendahkan, tapi sebuah bukti gotong royong. Dan mana gotong royong itu sudah menjadi akar budaya Indonesia.
Dan ro'an itu menjadi sebuah tradisi dalam pesantren, yang mana ro'an itu sebagai bukti cinta kita pada seorang guru, yaitu menghormati atau mentakdimi ilmunya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Demikian laporan dari media Pondok Jawa Timur Regional Tulungagung Trenggalek dengan saya Muhammad Hasbi Wakafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.